mengenal sosok legenda pencipta tari kecak. Siapa sih yang tidak tahu Pulau Bali? Semua masyarakat Indonesia pasti tahu. Bahkan di luar negeri pun Pulau Bali sangat populer sebagai destinasi wisata yang ingin dikunjungi. Memang Pulau Bali salah satu tempat wisata di Indonesia yang paling banyak diminati. Dengan hal ini pula membuat Indonesia terkenal di kancah mancanegara. Berkunjung ke Bali tidak afdol rasanya, tidak menyaksikan kesenian tradisional yang ada seperti tari kecak. Anda hanya bisa menikmati dan menyaksikan tari kecak di Bali saja. Untuk itu sempatkan menyaksikan saat berada di Bali. Tarian kecak saat ini merupakan salah satu tarian yang dikenal sampai ke mancanegara. Kecak adalah pertunjukan drama tari seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak atau puluhan atau lebih penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dan dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual Sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapannya kepada masyarakat. Para penari yang duduk melingkar tersebut mengenakan kain kotak-kotak seperti papan catur melingkar pinggang mereka. Selain para penari itu, ada pula para penari lain yang memerankan tokoh-tokoh Ramayana seperti Rama, Sita, Rawana, Anoman, dan Sugriwa. Lagu tari kecak diambil dari ritual tarian Sangyang. Selain itu tidak digunakan alat musik, hanya digunakan kinceringan yang dikenakan pada kaki penari yang memerankan tokoh-tokoh Rahwana. Jika kita bertanya kepada orang dari luar negeri tentang Bali, banyak dari mereka yang menyebutkan bahwa yang mereka ingin saksikan adalah tari kecak. Selain untuk menikmati pemandangan yang ada di Bali, namun saat ini tidak banyak yang mengetahui tentang siapa orang yang dibalik tarian ini. Kecak merupakan salah satu peninggalan leluhur Bali yang sangat terkenal sampai mancanegara. Walaupun tari kecak sangat terkenal sampai mancanegara, namun tidak banyak yang mengetahui sejarah dari tarian ini. Wayan Limbak 1897 hingga 2003 adalah seorang penari Bali yang bersama-sama Walter Spies, seorang pelukis Jerman, menciptakan tarian kecak yang sangat terkenal sampai sekarang ini. Beliau meninggal dunia di usia 106 tahun di Desa Bedulu, Gianyar, Bali. Bekerja sama dengan Walter Spies sekitar tahun 1930-an, berawal dari tarian Sangyang, tarian suci untuk ritual upacara yang digelar setiap tahun dalam upacara suci di Pura Gua Gajah, Bedulu, Gianyar. Dengan usulan dari Walter Spies, tarian Sangyang mengalami dimodifikasi menjadi sebuah tarian kecak seperti sekarang, dengan mensisipkan cerita yang biasanya diambil dari epos Ramayana. Tatkala Subali bertempur dengan adiknya Sugriwa atau Rahwana menculik Dewi Sita. Wayan Limbak mempopulerkan tarian ini saat berkeliling dunia bersama rombongan penari Balinya. Limbak kerap memerankan tokoh-tokoh perkasa Kumbakarna, adik Maharaja raksasa Rahwana, tubuhnya tegap, kukuh, bola matanya bulat bersinar. Tak heran bila Limbak menjadi idola zamannya untuk peran-peran perkasa. Selain Kumbakarna, ia juga kerap memerankan tokoh sakti Subali maupun penari jauk dan baris. Setiap pentas, seke atau kelompok cak bedulu yang dibentuknya pun memukau. Dan di sana Limbak adalah pusat perhatian, medan magnet menyedot rasa kagum penonton.
Mereka puas bila dapat menyaksikan kipasan tangan, sabetan kaki, dan sorot mata cemerlang Limbak. Orang-orang pun mempersamakan sekecak bedulu dengan sekecak Limbak. Limbak memang sosok seniman terbuka. Ia tidak segan menimba ilmu kepada orang lain, tidak pula cerih ditiru seniman lain. Dasar-dasar tari ia banyak reguk dari I Gusti Ngurah Reguk, penari Jauh asal Tegal Tamu, dan Imadi Jagung, penari Gambuh asal Den Jalan Batu Bulan. Namun ia tetap giat menciptakan perbendaharaan gaya tari cak yang sebelumnya gerakannya sederhana, terus diperbaharui dengan gaya telungkup, menaikkan tangan atau tidur. Limbak juga mengajak I Gusti Kompiang Gelas, penari cak asal Bone Gianyar, untuk bergabung di sekenya. Kegigihan Limbak memperkenalkan tari cak mendapat sambutan hangat masyarakat, sampai-sampai terdengar ke telinga Presiden Soekarno yang doyan tari Bali. Sekecak Limbak pun kerap pentas di Istana tanpa siring di hadapan Presiden Soekarno. Tarian kecak ini ditarikan 50-100 orang dengan gaya menggunakan kain hitam dan ikat pinggang loreng tanpa baju, membentuk formasi lingkaran, di mana nada musik untuk mengiringi tarian pemeran tokoh-tokoh cerita hanya dengan suara seluruh penari bersaut-sautan dengan mengucapkan cak 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 cak. Wayan Limbak mempopulerkan tari kecak sebagai wakil Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya ke seluruh dunia, dengan membawa grup tarinya keliling dunia untuk mengikuti berbagai festival internasional. Kecak yang kini tarian teatrikalnya itu banyak dipentaskan sebagai tontonan para turis di antara stik besar di Bali yang menampung ratusan, bahkan ribuan penonton saban hari adalah Cak Uluwatu Tanah Lot, Garuda Wisnu Kencana, Sahadewa Stik Batu Bulan, Pura Taman Saraswati Ubud, dan masih banyak lagi, termasuk khusus pementasan di hotel. Memang tari cak ini menjadi paket wisata yang paling digandrungi wisatawan. Terasa belum lengkap jika berkunjung ke Bali tanpa merasakan sensasi atraksi tari cak sambil menikmati sunset atau matahari terbenam. Kecak memiliki banyak fungsi dan pesan moral. Pertama, 1. Mengandung nilai seni tinggi. Meskipun tidak diiringi musik atau gamelan, tapi tari kecak tetap terlihat indah dan kompak. Gerakan yang dibuat para penarinya bisa tetap seirama. Itulah yang membuatnya bernilai seni tinggi dan dicintai oleh para turis. Meskipun turis yang menonton tari kecak bukan beragama Hindu, namun mereka tetap senang menonton tari kecak. Rasanya seperti ada yang kurang kalau ke Bali, kalau enggak nonton tari kecak. 2. Belajar mengandalkan kekuatan Tuhan. Di tari kecak ada adegan di mana Rama meminta pertolongan pada Dewata. Hal itulah membuktikan bahwa Rama mempercayai kekuatan Tuhan untuk menolong dirinya. Tari kecak juga dipercaya sebagai salah satu ritual untuk memanggil Dewi yang bisa mengusir penyakit dan melindungi warga dan kekuatan jahat. Dewi yang biasanya dipanggil dalam ritual tersebut adalah Dewi Supraba atau Tilodama. 3. Banyak pesan moral. Tari kecak memiliki cerita mendalam dan menyampaikan pesan moral untuk penontonnya, seperti kesetiaan Sinta pada suaminya, Rama, juga burung Garuda yang rela mengorbankan sayapnya demi menyelamatkan Sinta dari cengkraman Rahwana. Dari cerita itu kita juga diajarkan agar tidak memiliki sifat buruk seperti Rahwana yang serakah dan suka mengambil milik orang lain secara paksa.